Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Andri Tusadimo, NIM 1903 030 036, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang pertama mata kuliah Sosiologi Politik. Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sejak tahun 2020, pada awal tahun 2021 justru ditarik dari agenda program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021. Rancangan Undang-Undang Pemilu semula diharapkan dapat menata kelembagaan penyelenggaraan pemilu dan sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi. Dengan gagalnya pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu, maka normalisasi pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2022 dan 2023 batal dilaksanakan. Artinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang tetap berlaku bagi penyelenggaraan pemilu 2024. Dengan mengacu pada kedua regulasi di atas, pemetaan persoalan yang pernah dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak 5 kota tahun 2019 dan pilkada serentak 270 daerah tahun 2020 menjadi penting diperhatikan. Kedua kasus terakhir tersebut bisa diangkat sebagai masukan bagi penyusun skenario pemilu 2024 karena merupakan update perkembangan pemilu di Indonesia. Dari penetapan masalah pemilu 2019 dan pilkada 2020 nantinya bisa dijadikan masukan bagi penyusunan skenario pemilu 2024 dan detail dari setiap tahapan penyelenggaraan dengan kemungkinan konsekuensi yang harus ditangani. Perkiraan konsekuensi skenario pemilu tahun 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan bisa lebih dikendalikan. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari skenario pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis skenario pemilu tahun 2024 harus menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar penetaan persoalan di setiap tahapan bukan hanya berkuat pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau karakteristik tahapan yang substansi. Salah satu keputusan rapat Komisi 2 DPR RI pada tanggal 15 Maret tahun 2021 yaitu membentuk tim kerja yang mencakup Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggaraan pemilu. Tim ini bertugas mendetailkan desain pemilu dan pilkada tahun 2024. Rencananya, desain penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 sudah harus diputuskan paling lambat Mei tahun 2021. Tetapi tim kerja tersebut hingga pertengahan April 2021 belum efektif menjalankan tugasnya. Alasannya, pembentukan tim kerja harus menunggu selesainya tugas panitia kerja atau penja Komisi
Komisi 2 DPR RI tentang evakuasi pelaksanaan Pilkada tahun 2020 atau Kompas 12 April 2021. Dari simulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan terjadi percepatan tahapan pemungutan suara dari semula April 2024 menjadi Maret tahun 2024. Bila ini terjadi, seharusnya tahapan dimulai Juli tahun 2022 dengan perhitungan perlu 20 bulan untuk seluruh tahapan. KPU sendiri mengusulkan agar skenario tahap persiapan dilakukan lebih cepat 10 bulan, yang artinya tahapan akan mulai September tahun 2021. Dengan usul percepatan jadwal tahapan ini, maka tim kerja seharusnya dapat langsung bergerak menjadi bagian dari proses awal menuju skenario pemilihan tahun 2020. KPU dalam rancangan skenario pemilu tahun 2024 memiliki dua alternatif hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, yaitu 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada tahun 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu 13 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara pemilu yang lebih awal dibandingkan periode sebelumnya, yakni April, karena partai memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan acuan persyaratan pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik. Selain itu, pemilihan hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 mempertimbangkan proses administrasi anggaran. Biasanya masih memenuhi kendala pada Januari sampai Februari. Kondisi cuaca awal tahun yang menjadi puncak musim hujan dapat mengganggu pengiriman logistik dan pemungutan suara. Pemilihan hari tersebut juga memperhatikan hari libur, keagamaan, dan nasional yang berpotensi meningkatkan mobilitas pemilih. Di samping kurun waktu pemungutan suara, hal juga tidak boleh luput dalam peta jalan menuju skenario pemilu tahun 2024 adalah proses simulasi tahapannya. Berbagai peristiwa saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 disampaikan Pilkada tahun 2020 yang juga tidak bisa terlepas dari kondisi menuju pemungutan suara ulang atau PSU yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Dari rangkaian pelajaran ini, pihak penyelenggara dituntut tetap bekerja serius meskipun nominalisasi Pilkada serentak batal diselenggarakan. Penyelenggaraan pemilu dan partai peserta pemilu perlu memperhitungkan keadaan antara isu nasional dan lokal yang cenderung lebih kuat dibandingkan saat pemilu serentak tahun 2019 yang saat itu tidak disertai penyelenggaraan agenda pilkada secara nasional. Dibutuhkan anggaran sangat besar dan payung hukum bagi KPU dalam melaksanakan regulasi penyederhanaan tahapan agar dapat memulai proses verifikasi dan penetapan hasil kerja secara lebih cepat. Dalam hal ini juga termasuk kemungkinan penggunaan instrumen teknologi informasi digital terkait sistem informasi partai politik atau SIPOL, dana kampanye atau sidakam, dan sebagainya. Skenario pemilu tahun 2024 juga perlu menghitung aspek keamanan wilayah dalam pengaturan hukum pilkada dalam skema pemilu serentak, mengingat ikatan emosional pemilih dengan kandidat dan partai politik pilihannya begitu lebih kuat dan terjadi transformasi preferensi politik di setiap kontestasi tingkatan pemerintah.
Dengan beban tugas dan target melaksanakan rancangan pemilu tahun 2024 yang tinggi, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai konsekuensinya. Yang pertama, di tingkat penyelenggara, kesiapan terutama menyangkut tenaga di lapangan yang mengolah dokumen dan instrumen kepemiluan. Periodisasi masa jabatan tenaga yang bertugas justru berlangsung dalam hukum waktu terlampau mepet. Pergantian personel penyelenggara pemilu akan terjadi pada April 2021 dan selanjutnya akan bergulir seleksi untuk tingkat provinsi sampai September 2022. Kemudian seleksi penyelenggara di tingkat kabupaten atau kota hingga akhir di tingkat kabupaten atau kota sekitar Agustus tahun 2023. Sehingga perlu mekanisme untuk memastikan skenario pemilu tahun 2024 tidak terganggu oleh proses rekrutmen penyelenggara yang tergolong cukup lama. Yang kedua, kebutuhan anggaran pemilu yang meningkat. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR 15 Maret tahun 2021, KPU mengusulkan anggaran sebesar 86,2 triliun. Angka ini naik 3 kali lipat dibandingkan pemilu tahun 2019 yang hanya 25,59 triliun. Angka 86,2 triliun itu baru anggaran untuk KPU, belum termasuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan jajarannya, serta anggaran kepolisian yang bekerja mengamankan pemilu di seluruh Indonesia. Kebutuhan anggaran diperkirakan semakin meningkat di tengah situasi pandemi COVID-19. Pengalaman penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, soal anggaran menjadi keprihatinan di tengah tuntunan penyelenggaraan setiap tahapan. Yang ketiga, peluang bagi perhatian lebih dari publik bagi pemilu presiden atau wakil presiden atau pilpres dibandingkan pemilu legislatif atau pileg kembali besar. Isu pileg atau pemilihan legislatif baik di tingkat nasional dan lokal atau DPD, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten atau kota akan mudah tertelan oleh isu pilpres. Sedangkan pilkada tampaknya tetap menjadi pilihan lain dari prioritas perhatian pemilih di tingkatnya. Dengan keserentakan pemilu tahun 2024, maka peluang bagi pilkada bupati atau wakil bupati dan pilkada wali kota dan wakil wali kota lebih besar menarik perhatian memilih dibandingkan pilkada gubernur dan wakil gubernur. Alasannya adalah kedekatan secara emosional lebih mudah terjadi pada konteks kewilayahan pilkada level kabupaten atau kota dibandingkan untuk level provinsi.